Halo semuanya, aku Selina, mahasiswa jurnalistik dari Politeknik Negeri Jakarta. Pernah nggak sih kalian ngebayangin kalau satu artikel koran bisa mengguncang sebuah kota, bahkan bisa mengubah dunia? Nah, kisah itulah yang diangkat menjadi sebuah film yang akan aku review hari ini, yaitu film Spotlight. Film yang dirilis tahun 2015 ini merupakan cerita yang diangkat dari kisah nyata tim investigasi jurnalis dari surat kabar The Boston Globe. Sekelompok jurnalis ini berhasil mengungkapkan fakta dari skandal besar yang selama bertahun-tahun ditutup-tutupi dari publik. Ceritanya dimulai ketika seorang editor baru bernama Marty Baron datang ke The Boston Globe. Dia melihat sebuah kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pastor Katolik dan merasa kalau ada sesuatu yang janggal. Karena itu, ia meminta tim Spotlight untuk menyelidiki kasus tersebut lebih dalam. Tim Spotlight sendiri terdiri dari 4 orang jurnalis. Yang pertama Walter Robinson, Mike Rezendes, Sasha Pfeiffer, dan Matt Carroll. Mereka pun melakukan investigasi selama berbulan-bulan dan menemukan fakta mengejutkan yang jauh dari apa yang mereka bayangkan. Kalau biasanya film jurnalis itu menegangkan dan penuh aksi, film Spotlight justru berbeda. Film ini banyak menampilkan proses wawancara narasumber, mencari informasi, sampai menyusun laporan. Film ini kita bisa melihat langsung bagaimana seorang jurnalis bekerja. Mereka nggak langsung membuat berita setelah mendapatkan satu atau dua informasi, tapi mereka harus mengecek ulang fakta, mencari bukti tambahan, mewawancara narasumber, sampai memastikan informasi yang mereka dapatkan benar-benar akurat. Film Spotlight menunjukkan bagaimana seorang jurnalis bekerja di bawah prinsip-prinsip kode etik jurnalistik. Tim Spotlight memastikan bahwa informasi yang mereka dapatkan benar-benar akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Dalam film ini ada beberapa penerapan kode etik jurnalistik. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, verifikasi dan akurasi informasi. Salah satu penerapan kode etik jurnalistik yang paling menonjol di film ini adalah proses verifikasi. Tim Spotlight berkali-kali memastikan bahwa informasi yang akan mereka publikasikan adalah informasi yang akurat. Prinsip ini sangat sesuai dengan kode etik jurnalistik, di mana wartawan harus menguji informasi dan menyajikan berita yang dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, independensi jurnalis. Meskipun kasus yang mereka selidiki ini melibatkan instansi yang sangat berpengaruh di Boston, yaitu Gereja Katolik, tim Spotlight tetap menjalankan investigasi tanpa memihak dan tanpa tunduk pada tekanan pihak tertentu. Hal ini menunjukkan prinsip independensi, yaitu wartawan harus bekerja secara profesional dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Yang ketiga, menghormati narasumber dan korban. Dalam film ini, para korban diberikan kesempatan untuk menceritakan pengalaman mereka tanpa tekanan. Identitas dan kondisi psikologis para korban juga diperlakukan dengan sangat hati-hati. Tindakan ini mencerminkan penghormatan terhadap hak privasi narasumber, terutama korban kejahatan dan kelompok rentan. Dan yang terakhir, tanggung jawab sosial pers. Tim Spotlight melakukan investigasi bukan hanya untuk mencari sensasi, melainkan untuk mengungkap fakta yang berdampak besar bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi pers sebagai kontrol sosial yang bertugas mengawasi lembaga atau pihak yang memiliki kekuasaan agar tetap bertanggung jawab kepada publik. Film ini menunjukkan bahwa jurnalisme yang berkualitas membutuhkan ketelitian, keberanian, dan komitmen terhadap kebenaran. Secara keseluruhan, film Spotlight memberikan dampak besar karena bisa meningkatkan kesadaran publik akan kasus kekerasan seksual. Selain itu, film ini juga mengingatkan masyarakat akan peran jurnalisme investigatif dalam mengungkap kebenaran dan melindungi kepentingan publik. Hey Lisa, could you pull all the relevant clips on that for me? Yeah. Is this a spotlight? Just drop them off when The they're bus ready, is picking thanks. us up at the church parking lot at 9 o'clock. We have 40 people going. And is Father Dominic going? No, he says he's unlucky, but luck has nothing to do with it. You know, last time Nana won $160. You should get your facts straight. Oh, you're right, I should. So I'm trying to get some background information. You're not recording this, are you? No, I wouldn't do that without asking. I can't show you the church doc. A few days. There's a lot. Lisa's still sending up more. Okay. Hey guys, I think I got another priest. Liam Barrett.
molested some kids in Philly and was moved to Boston, did the same thing and was moved again. Really? That sounds like Gaghan. Is that one of our clips? Yeah, Aku by harus lines. kasih rate. Kalau aku disuruh ngerating film ini, aku kasih rate 9/10. Karena film ini tuh penuh pesan, informatif, dan juga berhasil nunjukin bagaimana sebuah investigasi dilakukan untuk membawa ke perubahan besar bagi masyarakat.